Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa lanabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju' والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم تصيب به مصيبة قال أمر الله إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي واحلف لي خيرا منها إلا أحلف الله به خيرا. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Jamaah, Bapak dan Ibu, para pejuang subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kami banggakan Bapak dan Ibu yang selalu menghidupkan waktu-waktu subuhnya. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya mendapatkan doa para malaikat sehingga aktivitas Bapak dan Ibu semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, jamaah sidang salat subuh yang dimuliakan Allah, hari ini kita sama-sama belajar mengkaji tentang bagaimana musibah itu bisa menjadi anugerah. Lebih-lebihnya ketika kita dapat musibah, Bapak dan Ibu semuanya, kita itu seperti mendapatkan rezeki. Nah, ini dia nih, poinnya di sini. Ketika kita dapat musibah, itu seperti kita mendapatkan rezeki dari Allah. Dan itu Bapak dan Ibu tidak mudah kita dapatkan. Seringkali kita menyikapi kalau yang namanya rezeki itu kalau kita diberikan uang oleh Allah, kalau kita diberikan kebahagiaan sama Allah, dan kalau dikasih musibah dikasih ujian dikit, diambil nikmatnya sama Allah, baru kita mengatakan, ya Allah, kenapa aku begini, kenapa aku begini. Ini berarti masih tahap ataupun masih di level bawah keimanan seseorang jamaah. Orang muslim yang baik ketika dia mendapatkan musibah yang paling dekat dalam dirinya, mungkin dia sakit. Nah, ini yang paling sering. Ataupun dia kehilangan, ataupun dia kelaparan. Maka seorang muslim itu pandai menyikapi sehingga ketika musibah yang kata kita itu datang, itu merupakan anugerah. Bahkan justru itu ada rezeki, ladang pahala yang Allah telah berikan kepada kita. Nah, kita mulai serius Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini bermula jamaah kaum muslimin, ya. Orang sering menganggap kalau kita mendapatkan kemuliaan dengan banyaknya rezeki, itu kita katakan itu nikmat dari Allah. Sehingga ketika kita mendapatkan ujian ataupun musibah, kita katakan itu adalah ujian dari Allah. Maka di tema pada subuh hari ini kita akan sedikit menata aktivitas kita sehingga
24 jam. Ya, ketika kita mendapatkan musibah, justru Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat yang bertubi-tubi. Dasarnya Quran surah Al-Baqarah ayat 155-56. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat. Sungguh telah aku uji manusia itu dengan rasa takut. Nah, jadi merupakan sunatullah manusia, yang namanya manusia itu pasti ada rasa takut, khawatir, wal ju' dan rasa kelaparan, wa naqsin minal amwal, diliputi dan diuji oleh Allah dengan kurangnya rezeki, kurangnya duit. Apabila menimpa dalam dirinya, idza asabathum musibah, maka dia katakan, qalu, mereka mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, ketika seseorang muslim itu mendapatkan ujian, ya, yang saya sampaikan di awal, bisa rasa takut, bisa dia kemiskinan, bisa dia dihilangkan, kehilangan uang, kehilangan barang. Ketika diuji seperti itu, yang pertama saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu, ketika dapat ujian seperti itu, biar menjadi ladang pahala, itu adalah kita yang pertama adalah segera kembalikan itu, segera musibah itu kita kembalikan kepada Allah. Dasarnya jelas Bapak Ibu, ketika kita mendapatkan rasa takut, inna lillah. Ketika kita kehilangan sesuatu, inna lillah. Sesungguhnya kita ini adalah milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kita akan kembali kepadanya, kepada Allah Bapak Ibu. Jadi ketika kita tertimpa suatu musibah itu, hal yang pertama yang kita harus lakukan itu bukan mengeluh, bukan lalu meratapi kesedihan, bukan meratapi menyalahkan keadaan Bapak Ibu. Nah, ini kan gak mudah, saya katakan. Kehilangan uang 100.000, kehilangan motor di parkiran, rumah terbakar, kehilangan salah satu di antara keluarga. Apa yang kita tunjukkan yang pertama? Insyaallah, kalau ini tidak kita sikapi dengan keimanan, maka orang-orang yang meratap, orang-orang yang suka mengeluh, justru itu di antaranya adalah perbuatan-perbuatan orang kafir. Wala tayhasu min rauhillah innahu kana minal kafirin illa al-qaumul kafirin. Orang-orang yang suka mengeluh itu jangan sekali-sekali mengeluh, karena mengeluh itu perbuatan di antara perbuatan-perbuatan orang-orang kafir. Maka dikasih hadiah oleh Allah ketika kita mendapatkan ujian, ya, yang saya katakan tadi, rasa takut, kehilangan maupun kelaparan barangkali ini, kita kembalikan kepada Allah. Masya Allah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, indah sekali. Sehingga Nabi Muhammad SAW katakan, ya, ma min muslimin tusibu bihi musibatan, tidak ada seorang muslim yang tertimpa suatu musibah, illa amarallahu qala, kecuali apa yang Allah telah perintahkan, dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajirni fi musibati wahdif li khairan minha. Ini kira-kira Bapak dan Ibu harus dihafalkan. Segera kita kembalikan. Ketika seseorang muslim mendapat musibah, lalu dia segera mengucapkan innalillah, dan disusul dengan doa Allahumma ajirni fi musibati wahlif li khairan minha. Ya Allah, dengan musibahku ini berikanlah rasa ganti. Nah ini Pak, kalau orang-orang yang sedemikian dia mengucapkan Allahumma ajirni fi musibati, ya, berikanlah suatu pahala yang mengalir ya Allah dari setiap musibah yang telah Kau berikan itu, illa ahlafallahu bi khairan, kecuali Allah Subhanahu wa taala menggantinya dengan kebaikan. Luar biasa Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang demikian itu langsung Allah Subhanahu wa taala berikan ganti kebaikan dari musibah yang dia dapatkan itu dengan kebaikan-kebaikan.
Loh, ini dia yang saya katakan tadi. Ketika musibah itu berubah menjadi anugerah. Nah, dan ini tidak mudah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi lebih-lebih kalau kita ini sedang sakit, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Yang paling dekat yang sering kita alami adalah rasa sakit yang ada di dalam diri kita. Maka dalam suatu riwayat, ya, ketika seseorang itu sakit, janganlah kamu mencela sakit itu. Nah, ini Pak, kalau Bapak Ibu sedang sakit, ujian itu mungkin yang datang kali ini adalah bukan kekurangan duit, bukan kehilangan, bukan rasa takut, melainkan ketika kita mendapatkan rasa sakit yang Allah telah berikan. Nah, ini dia nih kunci yang kedua. Ketika musibah itu menjadi anugerah, maka yang pertama adalah sabar. Kalau tadi kita kembalikan kepada Allah yang pertama, yang kedua adalah sabar, Pak. Orang yang sakit jarang sekali yang tidak sabar. Ya, kebanyakan kalau orang sakit itu mengeluh, meronta-ronta, merintih kesakitan tanpa dia ingat siapakah yang memberikan dia sakit dan harus bagaimanakah ketika dia sedang sakit, dan siapa yang harus dia adu ketika dia sedang sakit. Ini pertanyaan yang sangat mendalam bagi kita semua kalau kita sedang sakit, Bapak Ibu. Maka Nabi Muhammad SAW mengajarkan selain kita kembalikan kepada Allah sang pemberi sakit, yang kedua adalah sabar. Sehingga Nabi Muhammad SAW mengatakan, ajaban lil mukminin, sungguh sangat ajib orang-orang yang beriman itu. Saking takjubnya Nabi Muhammad mengatakan kepada kita orang-orang yang beriman itu ajib, luar biasa. Apa kata Nabi Muhammad SAW? In kana tusibu bihi sarra, ya, ketika seseorang muslim itu tertimpa dalam dirinya itu suatu kebahagiaan, syakara fakana khairul lah, ketika dia tertimpa suatu kebahagiaan menimpa dirinya, maka dia bersyukur, maka baginya ladang pahala, lahu khairan, kebaikan-kebaikan. Mungkin ini sudah dapat maklumin. Fa in asabatuhu darra sabara fakana khairul lah. Apabila dirinya mungkin dia tertimpa suatu darra, ketidaknyamanan, kepayahan, bahkan kesulitan, nah ini lebih spesifiknya, maka dia sabar, fakana khairul lah, maka sungguh dia mendapatkan kebaikan-kebaikan. Jadi bukan hanya kebaikan itu kita pandang hanya yang mendapatkan rezeki, kemudahan, kekayaan, Bapak Ibu. Justru ketika kita mendapatkan rasa sakit, rasa sulit, kepayahan, maka justru kalau kita mau bersabar, maka Allah Subhanahu wa taala tuliskan kebaikan-kebaikan. Maknanya apa, Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu sedang sakit, ya, kunci ingat yang pertama, jangan pernah kita mudah mengeluh. Yang kedua, kembalikan kepada Allah sang pemberi sakit. Yang ketiga adalah sabar. Sabar ketika kita diuji dengan kesulitan. Sabar ketika kita diuji dengan kemadharatan itu. Maka Nabi Muhammad SAW memberikan kabar di hadis yang lain, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam kitab Al-Wazaid Al-Busuriyah, Imam Abu Bakar Al-Busuri itu dalam kitabnya mengatakan ketika seseorang muslim, ada hadis bahwa ketika seorang muslim itu tertimpa sakit dalam dirinya, itu seperti diibaratkan seperti api yang sedang membakar karat-karat yang ada dalam besi. Bagaimana? Ketika ada karat dibakar oleh besi, maka tentulah hilanglah karat-karat itu. Itu di dalam kitab Al-Busuriyah. Lalu Nabi Muhammad SAW juga mengingatkan di dalam hadis yang lain bahwa ketika seorang muslim itu sedang sakit, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, ada 4 malaikat yang senantiasa diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini perhatikan Bapak Ibu. 4
4 malaikat diperintahkan oleh Allah kepada kita saat kita sedang sakit. Yang pertama, malaikat itu yang pertama diperintahkan sama Allah untuk mengambil kekuatannya. Fisiknya yang awalnya kuat, ketika tiba-tiba lemah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sesungguhnya ini kalau bukan karena Allah ambil kekuatannya, tidak mungkin. Malaikat yang pertama mengambil kekuatannya, makanya orang sakit itu lemah, Pak. Karena apa? Allah ambil kekuatannya, bukan karena tiba-tiba dia lemah, karena memang Allah perintahkan ambil kekuatannya itu. Yang kedua, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika orang yang sedang sakit itu, malaikat yang kedua diperintahkan sama Allah untuk dihilangkan rasa yang ada di dalam mulutnya. Ya, alhamdulillah hujan. Sama-sama kita berdoa, Allahumma shayyibanna nafi'an. Sama-sama Allahumma shayyibanna nafi'an. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan guyuran kita ini hujan yang bermanfaat bagi kita semua. Salah satu tadi, malaikat yang kedua itu mengambil rasa yang ada di dalam mulutnya. Malaikat yang ketiga, Pak, diperintahkan sama Allah, turun kamu, ambillah keceriaan dalam rumahnya. Coba. Dan malaikat yang keempat, Allah perintahkan untuk mengambil dosa-dosanya, Pak. Oh, luar biasa, Pak. Kita dapat kita sadari, ketika kita sedang sakit, 4 malaikat sengaja Allah perintahkan untuk ambil kebahagiaan kita, kekuatan, ya, rasa yang ada di dalam rasa di dalam mulut kita, raut muka yang awalnya bahagia menjadi kusut dan cemberut, kusam. Dan yang keempat, Allah ambil dosa-dosa kita, Pak. Ketika pada masanya seorang hamba itu sudah saatnya dia sembuh, sebagaimana Allah telah takdirkan hambamu sembuh, maka malaikat 4 tadi mengembalikan lagi, kecuali satu, Pak. Kekuatannya dikembalikan lagi, indera perasanya dikembalikan lagi, raut mukanya dicerahkan lagi. Namun malaikat yang keempat Allah tahan dan Allah tidak berikan izin untuk malaikat yang keempat. Lalu malaikat berkata, ya Allah, kenapa dosa-dosanya tidak dikembalikan? Maka Allah mengatakan, cukup rasa sakitnya itu adalah sebagai penebus, telah aku gugurkan dosa-dosanya. Masya Allah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang wajib kita imani. Selama ini kita salah ternyata. Kalau kita sakit, kita anggap itu musibah yang paling mengerikan. Tapi dengan kali ini, ketika Allah Subhanahu wa taala berikan musibah itu, kita sikapi dengan keimanan. Yang pertama, apa tadi Bapak Ibu? Kita kembalikan sama Allah. Dan yang kedua, lebih-lebih kita doa, Allahumma ajirni fi musibati wa hlifli. Kita minta ganti sama Allah. Yang kedua, kita sikapi dengan kesabaran. Bapak Ibu, yang pertama, saya ulangi lagi, yang pertama kita kembalikan kepada Allah, karena Allah lah yang telah memberikan sakit, Allah memberikan musibah. Yang kedua, kita berdoa. Dan yang ketiga, kita sabar, Bapak Ibu, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian, kita jalani aktivitas sehari-hari ini. Bukan yang dapat rezeki itu, yang dapat rezeki orang-orang yang sholat ke masjid saja. Ya, Pak? Bukan yang ke masjid saja, menghadiri majelis taklim saja yang dapat rezeki dari Allah. Melainkan orang-orang yang sakit pun hakikatnya Allah telah bagi mereka rezeki, tapi berupa pahala pada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kami sampaikan, ini sama-sama bermanfaat untuk saya pribadi dan kepada jamaah. Bapak Ibu, mohon sama-sama diamalkan. Mudah-mudahan supaya kita ini kedepannya menjadi orang-orang yang pertama, ketika kita dapat musibah tidak mengeluh, ketika mendapatkan rezeki tidak ujub, tidak takabur. Ya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah,
Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Usikum ala taqwallah, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.